saya pakai mustika lipan dipakai untuk judi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai kisah seseorang, ya. Kita sebut saja namanya Amin. Ya, Pak Amin ini bercerita kepada saya mengenai apa? Pengalaman dia pakai mustika lipan. Ada kejadian yang aneh, ada kejadian yang lucu, ada kejadian yang mengkhawatirkan. Ya, kita simak ceritanya, ya. Di sini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya yang punya mustika lipan, begitu, atau yang mau mencari mustika lipan, boleh, tidak masalah. Jadi gini, suatu saat Pak Amin itu datang ke tempat saya di padepokan saya di Kudus, Jawa Tengah. Datang dengan menangis. Loh Pak, nopo toh sampean kok nangis ngoten niku? Dengan bercucuran air mata, saya tambah lagi, Pak, nangisnya ditutup ke rumiyin. Kalau sudah tenang, mangke saged ngobrol kalih kula. Nah, saya mengatakan itu. Setelah saya tunggu, saya di situ sambil ngopi, ya, kurang ngajar gitu bagus ini. Ya nggak apa-apa. Ya kita ngopi, saya tinggal ngopi, bapaknya setelah tenang baru ngobrol. Begini Ki. Entah nggak tahu kenapa hidup saya itu kok rasanya nggak ada artinya. Langsung di situ saya potong. Loh, kok bapak sanjang ngoten niku? Kok bicara seperti itu loh Pak? Kenapa? Nah, langsung ngomong, saya sudah berusaha dari muda sampai sekarang untuk hidup bahagia. Kenapa hidup saya nggak ada bahagia-bahagianya? Padahal saya sudah melakukan apapun untuk membahagiakan hidup saya, orang-orang yang ikut dengan saya. Tapi kenapa? Sepertinya hidup ini nggak adil bagi saya. Langsung saya mengatakan, loh Pak, kok tambah nemen sampai sanjangi, kok tambah kata-katanya kok seperti itu, saya mengatakan itu. Bahwa Bapak hidup di dunia ini itu sudah adalah kebahagiaan untuk orang tua Bapak. Kenapa kok bilang hidupnya nggak bahagia? Maaf Pak, ngapunten Pak, saya ngomong seperti ini. Bapak ini kurang ajar, saya mengatakan itu. Kenapa kok Ki Bagus mau sampai ngomong semacam itu? Ya, untuk kebaikan orang ini, Pak Amin. Karena apa? Ketika seseorang itu mengeluh hebat kepada hidupnya, dia itu sudah dirasuki setan. Ya, dirasuki setan yang menganggap apa? Dia tidak mau terima kasih sama yang menciptakan, ya. Padahal dia bernafas itu sudah anugerah. Dia lahir di dunia itu cenger, nangis, oe. Bapak ibunya itu bahagia, nangis terharu. Kok ngomongnya nggak bisa membahagiakan, nggak bahagia hidupnya. Ya, seolah-olah itu hidupnya itu sengsara terus-terusan. Ya, di situ langsung mengatakan, oh nggih Ki Bagus. Nah, akhirnya sedikit sadar di situ. Langsung saya tanya, kenapa toh Pak kok bilang seperti itu? Coba jelaskan perlahan-lahan atau cukup simpel, sepotong-potong yang penting-penting saja. Jadi gini ceritanya, Pak Amin itu memang dia itu usahawan dari muda. Usaha yang dibangun naik, entah kenapa sudah naik, turun, gulung tikar. Gulung tikar, usahanya bangkrut. Awalnya punya istri yang cantik, cerai, minta cerai istrinya, ya kan, karena keterpurukan. Sudah dia jatuh tertimpa tangga, tidak ada yang bantu di situ. Hidup susah, naik lagi. Dia dapat pendamping yang mau, ya. Kemudian jatuh lagi, istrinya kabur. Nah, ini ceritanya. Kemudian ada lagi, ketika Pak Amin ini sudah nyoba bangkit yang ketiga, dia tahu, oh saya butuh pegangan di sini. Akhirnya apa? Pak Amin cari mustika lipan. Berharap di situ, berharap agar mustika tersebut bisa membantu dia untuk mewujudkan cita-citanya, punya keluarga bahagia, punya hidup yang bahagia di situ. Ternyata apa? Ketika pakai mustika lipan, hidupnya makin berantakan. Ya, kok bisa?
bisa. Setelah saya tanya, dapat dari mana Pak mustikanya? Mustika ini saya beli di Facebook, bagus. Oh, Facebook, saya gitu. Siapa yang jual? Yang jual saya namanya ini. Nah, setelah saya minta, ada alamat Facebooknya Pak, saya lihat, saya tengok. Akun bodong yang dipakai. Nah, sampai saat itu saya ngasih tahu, Pak Amin ini beli kepada anak kecil yang mengaku menjadi paranormal. Pak Amin dibohongi. Coba saya tanya, mustika lipannya ada ndak? Di situ perawatannya? Ndak ada. Ada ndak cara menggunakannya? Ndak ada. Ada ndak cara untuk menyelaraskan, mencocokkan dengan Pak Amin? Ndak ada katanya. Ya, sudah jelas kan? Abal-abal. Nah, makanya saya sering mengatakan kepada banyak orang, hati-hati. Boleh kalian pakai sarana spiritual, tapi cek dulu orang yang menjualnya itu siapa, gitu loh. Nah, setelah itu Pak Amin langsung, iya betul juga Ki, berarti ini salah saya. Iya, salahnya Pak Amin, bukan salah siapapun. Salah kalau Pak Amin menyalahkan Gusti Allah di situ. Ya, nah, akhirnya paham Pak Amin di situ. Kemudian ada hal yang diceritakan lagi. Saya pakai mustika lipan dipakai untuk judi sebenarnya. Saya ingin mencari keberuntungan di situ agar usaha saya naik dengan cepat, modal saya nambah. Saya pakai untuk judi. Ya, saya tanya, berhasil Pak? Gagal katanya. Gagal. Ya, saya mengatakan itu. Nggak ada orang yang kaya karena judi, nggak ada orang yang sukses karena judi. Itu yang real ya, nyata begitu. Jadi setelah pakai sarana mustika lipan palsu, dipakai judi lagi, tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Apalagi kalau kalian menggunakan sebuah benda untuk hal yang negatif, nggak akan ada barokah manfaatnya. Itu. Nah, dari situ saya terangkan kepada Pak Amin. Pak Amin, kalau mau hidup bahagia, coba nikmati apa yang ada. Sekarang posisinya kurang, katakanlah. Ya udah, di situ tingkatkanlah keimanan. Ya, bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian cari wanita yang mau menerima apa adanya, mau susah maupun senang. Jangan cari wanita ketika Pak Amin sedang sukses. Mereka hanya cari uangnya, gitu loh. Ya udah, coba cari orang yang ikhlas menerima apa adanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sekitar 7 bulan sejak peristiwa Pak Amin datang ke tempat saya, hidupnya berubah. Bukan karena lantaran batu mustika ya, karena dia yakin hidupnya bisa bahagia, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh menggunakan sarana spiritual hanya sebagai wasilah ataupun perantara saja. Itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, hikmah yang bisa kita petik pada video kali ini adalah ketika Anda menggunakan sarana spiritual, di situ pahami sarana itu sebagai apa, hanya sebagai perantara saja, bukan suatu benda yang mengabulkan hajat Anda. Takutnya apa? Takutnya Anda akan salah arah. Ya, ingat itu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram saya @kibaguswijaya ada. Subscribe, share video ini jika bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.